Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Najwa Munandar dengan NIM 23070260006 dari kelas Gizi 2A Universitas Islam Negeri Wali Songo. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan manusia adalah sekumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mencerna dan mengolah makanan agar tubuh dapat menyerap nutrisinya. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari mulut hingga anus dan terdiri dari organ utama dan organ pendukung. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Organ-organ pencernaan manusia. Organ utamanya terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian ada organ pendukungnya yang terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar. Kelenjar pencernaan. Enzim kelenjar pencernaan dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan agar berjalan dengan lancar, sehingga makanan lebih mudah diserap oleh tubuh. Untuk mendukung manfaat tersebut, ada berbagai organ yang bertugas memproduksi dan mengeluarkan enzim ini. Itu ada kelenjar ludah, hati, lambung, dan pankreas. Proses pencernaan. Ketika makanan masuk ke dalam mulut dan diolah di dalam organ pencernaan, maka ada dua jenis pencernaan yang terjadi, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Apa sih pencernaan kimiawi itu? Pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan senyawa menjadi senyawa yang lebih sederhana agar bisa digunakan oleh tubuh untuk metabolisme. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam usus. Kemudian, pencernaan mekanis atau mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan. Proses mekanik ini terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat mengunyah makanan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari dua organ sistem pencernaan manusia, yaitu rongga mulut dan kerongkongan. Mulut. Mulut adalah suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan bawah, serta langit-langit yang menjadi pintu masuk makan, minuman, dan udara ke dalam tubuh. Dinding di dalamnya dilapisi oleh sel-sel epitel pipih berlapis-lapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Nah, bagian-bagian rongga mulut yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Proses pencernaan dimulai di mulut pada saat mengunyah makanan. Kemudian kelenjar ludah membuat air liur atau cairan pencernaan yang melembabkan makanan sehingga lebih mudah bergerak melalui kerongkongan ke perut. Nah, bagian rongga mulut yang pertama itu adalah gigi. Di dalam rongga mulut, gigi ini dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak Jumlah gigi pada anak-anak adalah 20 buah gigi susu yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Kemudian jumlah gigi pada orang dewasa adalah 32 buah gigi tetap yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 gigi geraham. Gigi mulai tumbuh pada bayi umur 6 atau 7 bulan sampai dengan 26 bulan. Selanjutnya, bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi ini terdiri dari mahkota, leher, dan akar gigi. Lapisan luar akar gigi disebut sementum, yang berfungsi sebagai alat pendukung gigi bersama dengan serat utama periodontal dan tulang alveolar. Di dalam gigi dan berisi saraf terdapat rongga gigi atau pulpa yang berfungsi untuk pembentukan dan nutrisi dentin serta persyarafan dan pertahanan gigi. Kemudian dentin merupakan bagian tertebal dari jaringan gigi dan memiliki sifat yang menyerupai tulang, berfungsi sebagai penopang dan pelindung saraf gigi.
Email gigi, juga disebut enamel, adalah lapisan paling luar gigi yang keras, berkilau, dan berwarna putih. Kemudian bagian rongga mulut yang selanjutnya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan masam, dan juga peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Ludah ini dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Selanjutnya bagian rongga mulut yang terakhir adalah kelenjar ludah. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotid, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Kemudian fungsi saliva yang pertama itu untuk mencerna makanan secara kimia. Yang kedua, melembabkan dan melumasi makanan. Yang ketiga, menguraikan zat tepung menjadi polisakarid dan maltose. Yang keempat, zat buangan seperti urea dan asam urat diekskresikan ke dalam saliva. Dan yang terakhir, zat antibodi dan antibakteri berfungsi untuk membersihkan rongga oral dan membantu memelihara kesehatan oral serta mencegah kerusakan gigi. Menuju kemana sih makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Yap, benar sekali. Kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian di dalam kerongkongan itu, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebarnya kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selama di esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Dan makanan berada di dalam esofagus ini selama 5-9 detik. Oke teman-teman, tidak terasa ya materi yang kita pelajari sudah selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan belajar mengenai sistem pencernaan manusia bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.